Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Nengka Pratama dari program studi Pendidikan Ilmu Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai metode amplop di eh, mata kuliah struktur beton eh, Universitas Pendidikan Indonesia, tepatnya pada program studi Pendidikan Ilmu Bangunan. Nah, baik. Pada eh, pertemuan kali ini kita akan sama-sama mensegmentasi apa saja sih jenis-jenis kasus eh, ini ini plat berdasarkan metode amplop gitu. Oke. Nah, di metode amplop ini ada sekitar berapa nih? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 teman-teman. Kurang lebih ada 10 jenis kasus pada metode amplop ini. Kita lihat nih, ada jenis pertama yaitu plat lantainya itu tidak diapit dan jenis kedua tuh plat lantainya itu diapit dari empat sisi gitu. Nah, yang ketiga juga dari yang metode ketiga, sorry, metode jenis kasus yang ketiga tuh dari kiri ke kanan gitu, kiri ke tengah, sorry. Ini juga ada dua kiri kanan, ini atas bawah juga yang 4B, 5 tuh dari kiri saja, 6B, dan bisa kita lihat ya, ada banyak kasus seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama mempelajari kasus-kasusnya tuh tepatnya di gedung C FVTIUPI. Nah, kita akan sama-sama mempelajari eh, bagian A ini nih, bagian A1 dan juga A2. Oke, tapi sebelumnya apa sih yang kita pelajari itu? Kita lihat di sininya ya, kita ada cek datanya terlebih dahulu, ada momen juga, lalu yang terakhir ada tulangan yang pasti kita ada cek kontrol juga gitu. Oke, nah mungkin bisa dilihat ya di sini tuh saya seperti ini dan ini hanya sedikit gambaran dari saya yang masih sedikit belajar gitu cara penulangan atau rebar di Autodesk Rapid. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman ya. Ini yang buat satu tuh kayak gini plat lantainya tuh gitu. Ada pun sama itu kurang lebih plat lantainya kayak gini nih. Bisa dilihat ya. Oke, mungkin kita akan langsung masuk saja ke perhitungannya ya, teman-teman. Nah, kita akan masuk ke data terlebih dahulu. Oke, di sini tuh kita akan mengkalkulasikan dulu gitu apa FC atau konkret apa yang kita akan gunakan tuh. Saya di sini menggunakan 15 megapascal. Oke. Nah, selanjutnya tuh yieldnya tuh atau kuat leleh bajanya tuh kira-kira dibutuhkan berapa sih? Di sini saya menggunakan 400 megapascal. Oke. Nah, selanjutnya tuh nah ini pada selimut beton. Ini kenapa saya menggunakan 20 milimeter. Nah, di sini tuh ada nih teman-teman penjelasan dari tabelnya. Oke. Eh Bisa dilihat nih teman-teman kalau tebal minimum penutup beton pada tulangan terluar tuh dalam satuan milimeter tuh bagaimana. Nah, di sini tuh di lantai jika diameter tulangannya tuh kurang dari 36 itu tuh menggunakan 20 milimeter dan juga kalaupun lebih dari 36 tuh diharuskan gitu menggunakan diameternya 40 milimeter teman-teman. Oke, nah karena pada kasus ini nih bisa dilihat teman-teman ini tuh saya menggunakan di sini tuh rebarnya tuh 8 milimeter teman-teman ataupun 10 juga bisa teman-teman karena kan ya menurut saya gitu ini tuh bakal cukup buat menahan beban eh, kuat tariknya gitu teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya tuh di sini saya menggunakan lebar platnya tuh 1000 milimeter. Oke. Karena kita sudah mempunyai data-data ini, maka kita akan lanjutkan ke perhitungan selanjutnya. Oke, nah
Itu kita di sini akan menghitung dead load dan juga live load dari bangunan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, kalau dead load itu ada beberapa jenis beban gitu. Nah, bisa dilihat ya di sini yang pertama tuh ada self weight plat atau berat sendiri dari plat itu, ada juga berat pasir, spesi, keramik dan juga plafon. Nah, ini tuh menggunakan untuk ketiga ini tuh nih menggunakan ketebalan teman-teman. Nah, dilihat ya di sini tuh tebal dari self weightnya tuh ada di sekitar 1,25 cm atau 0,125. Nah, selanjutnya nih berat jenis itu dari mana, teman-teman? Nah, berat jenis itu dari gambar yang di sini nih. Oke. Karena ini merupakan beton bertulang, maka berat sendirinya tuh ini nih 2.400 kg per meter. Jika dimasukkan ke dalam kilonewton, maka didapatkan 24. Nah, selanjutnya berat pasir tuh ada 1 cm saja, teman-teman, dan beratnya tuh nih di sini nih ada 1.600 atau 16 kilonewton. Dan juga dari berat spesi itu eh, didapatkan 22 kilonewton dengan ketebalannya itu hanya 0,03 meter atau hanya 3 cm. Nah, selanjutnya tuh kenapa berat keramik dan juga berat plafon tidak ada ketebalannya? Karena kedua beban ini tuh hanya ada satuannya tuh udah kilonewton per meter gitu. Berat keramik sendiri tuh ada di 0,24 kilonewton per meter kubik dan juga ini di 0,2. Nah, dari hasil semua ini tuh didapatkan kalau dead load dari bangunan ini tuh dari gedung C ini tuh ada di 4,26. Nah, selanjutnya kita masuk ke live load. Nah, ini 2,5 tuh dapat dari mana? Nah, 2,5 tuh udah dapatkan dari sini nih, teman-teman. Yang pertama tuh kayak ada lantai dan tangga rumah tinggal sederhana tuh hanya 125 kilogram per meter gitu. Ini berat juga ya teman-teman. Cuman kalau kita bandingkan dengan kebutuhan kita yang pada dasarnya itu ruang perkuliahan gitu. Nah, ini tuh didapatkan beratnya itu 250 kilogram gitu. Oke, maka di satuan kilonewtonnya tuh ini kan dituliskan 2,5 gitu. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung beban ultimate-nya tuh dari sini teman-teman rumusnya 1,2 dikali dead load ini dan juga 1,6 dikali live load didapatkan ini tuh sekitar 9,112 kilonewton gitu. Oke, selanjutnya tuh kita akan masuk ke desain plat itu sendiri teman-teman nih. Nah, di sini. Nah, pada rencana desain plat ini kan kita akan menggunakan kasus dari plat A1 teman-teman. Nah, LX itu arah X ya teman-teman mana sih? Nah, ini ke sini berarti benar 3.500 dan juga LE-nya tuh berapa teman-teman? Hai. Nah, 7.000. Kita ubah di sini jadi 7.000. Oke. Nah, selanjutnya tuh ini faktor reduksi saya menempatkannya tuh angka 0,8 dan juga LY per X-nya tuh didapatkannya tuh 2. Nah, ini tuh gunanya buat apa, teman-teman? Gunanya tuh nanti buat penentuan ini nih, koefisien yang di amplop sini. Oke, nah, tebal plat minimalnya tuh atau ini tuh didapatkan dari mana? Dari bentang terpendek dibagi 33. Teman-teman didapatkan ya segini nih. Hasilnya tuh tebal plat. Kita kan tadi udah ini kalau tebal plat itu digunakan 125 mm. Nah, ini didapatkan dari mana teman-teman tebal platnya itu didapatkan dari sini nih. Kalau plat tanpa drop panel tuh sesuai dengan ketentuan 8.2.4 tuh digunakan 125 mm teman-teman. Asalnya tuh lebar plat kan kita tadi udah dilihat itu kalau lebar plat yang kita gunakan tuh 1000 mm. Dan juga Romax yang digunakan tuh 0,0122 dan Rominnya tuh 0,0018 dengan diameter tulangan arah X-nya tuh di 10 mm
dan juga diameter tulangan arah Y-nya tuh 8 mm. Nah, hasilnya tuh tinggi efektif arah X-nya tuh berapa teman-teman? Nah, ini tuh didapatkan dari tebal plat dikurangi ini nih data 6 sebentar. Oh, di sini nih teman-teman. Nah, dikurangi selimut beton dan juga dikurangi dari hasil bagi 10 bagi 2. Nah, didapatkannya tuh maksudnya tuh dibagi dari diameter tulangan arah X dibagi 2. Nah, didapatkan kalau ini tuh 100 mm gitu buat tinggi efektif dari arah X. Nah, hasilnya tuh tinggi efektif arah Y itu sama juga teman-teman kayak tadi nih. Cuman di sini perbedaannya tuh eh, dari tebal plat dikurangi selimut beton yang tadi dan juga ini tuh dikurangi lagi oleh diameter arah diameter tulangan arah Y. Arah X, sorry. Nah, soalnya tuh dari diameter tulangan arah Y-nya juga dibagi dua. Didapatkan tuh 91 mm. Dan juga selimut betonnya tuh tadi kita sudah lihat ya, kalau ini tuh menggunakan 20 mm. Oke. Langsungnya tuh kita akan menghitung momen dari plat lantai ini, teman-teman. Nah, ini tuh koefisien ini tuh didapatkan dari mana kan kita menggunakan kasus 3 ya, teman-teman. Buat satu ini nih. Nah, satu ini tuh menggunakan kasus 3 yaitu ini nih, teman-teman, ya. Nah, kita akan gunakan nih ini nih. Koefisiennya tuh yang dua, yang 72, 19 sampai 39,5 yaitu ini nih. Oke, ini. Kita ini koefisien 2 ini tuh. Nah, sampai sini, teman-teman. Oke. Kita langsung kontrol C ya. Sorry. Kita masukkan ke ini nih. Kita masukkan value-nya ya. Dar. Sorry. Nah, sebentar teman-teman. Nah, setelah koefisiennya kan tadi udah dimasukkan nih. Kita langsung cari MU-nya teman-teman. Nah, MU tuh dapat dari mana sih? MU tuh dapat dari sini nih, teman-teman. Kan tadi yang sus 3 ini nih. Nah, 0,01 dikali WU dikali LX kuadrat dikali X teman-teman. Nah, didapatkan tuh kayak gini nih hasilnya tuh ya. Hmm, didapatkan 8,03 sekian kilonewton meter dan juga momen nominalnya tuh didapatkan dari momen ultimate dibagi faktor reduksi yang sudah kita tentukan tadi, yaitu didapatkan sekitar 10,0460. Begitupun ke bawahnya ya, ini tuh sama perhitungannya. Nah, selanjutnya tuh kita akan masuk ke bagian tulangan. Oke, jadi eh, bagaimana kita menentukan dari nilai, nah nilai dari R atau rho ini tuh dan juga ada nilai rho perlu. Oke, maksudnya rho min ya teman-teman gitu. Oke, selanjutnya tuh selanjutnya tuh ya, kalau semisal nih, kalau aja nilai rho min ini tuh lebih kecil dibanding rho perlu, maka yang dipakai itu, nah iya betul, berarti rho minnya tuh kalau semisal nih, rho minnya tuh saya tadi takut miskonsepsi teman-teman, jadi saya ngecek dulu kalau nilai rho min tuh lebih kecil daripada rho perlu, maka yang dipakai itu rho perlu teman-teman. Nah, seperti ini nih, raw min yang ini tuh kan lebih kecil daripada di sini, maka yang dipakai itu yang ini nih teman-teman. Nah, ini juga sama, ini sama nih. Nah, kita lihat ya kalau tulangan arah X tuh menggunakan diameter 10 dengan jaraknya ke 250, maka area of steel yang terpakai itu dapatkan sekitar 314 teman-teman nih. Eh, misal kita coba ubah deh di sini nih. Tulangannya tuh yang arah X-nya tuh kan ini awalnya 8 nih, kita ubah ke 10. Oke, nah lihat ya teman-teman seperti ini, mungkin buat contoh aja ini ya, buat contoh.
oh aja karena saya juga sama-sama belajar ya. Oke, nah selanjutnya tuh ini juga ada cek kontrol yaitu kalau misal kita sudah menggunakan tulangan-tulangan ini semua, apakah ini aman dan ini tuh aman ya dari hasil cek kontrolnya tuh. Misalnya tuh kita akan masuk ke ini nih plat yang selanjutnya sebagai contoh perbandingan. Oke, kita masuk ke plat A2 ya. Kita ubah lagi ini jadi 7.000. Oke. Nah, maka didapatkan tuh faktor reduksinya sama ya, masih 0,8 dan juga RY per X-nya tuh buat koefisien penentuannya tuh di 2 juga sama teman-teman. Dan juga tebal platnya masih menggunakan sama ya, seperti ini nih, tanpa drop panel. Nah, saya tuh Max dan Erwin-nya tuh kita pakai ini kurang lebih ya sama ya. Masus pertama tapi ada perbedaannya. Kita lihat di step selanjutnya. Diameternya tuh masih menggunakan tulangan yang buat AX-nya itu 10 ya. Berarti buat ininya kita masih pakai 10 nih. Kita ganti lagi itu. Coba aja. Nah, selanjutnya tuh ini juga sama nih tinggi efektifnya seperti yang part satu. Tapi kan ini tuh kalau dilihat dari sini ada tiga diapit dari tiga ya. Tiga ini nih, satu, dua, tiga. Nah, maka ini tuh menggunakan sebentar. eh, Jenis kasus dari amplopnya tuh yang nah ini nih langsung 6A teman-teman. Jadi kita langsung ke koefisien 2 yang 6A. Nah, yang 70. Nah, ini. Sorry. Yang nah, kita langsung masukkan aja. Yuk. Nah, perbedaannya tuh pada kasus nama ini kalau momen insidentil arah Y-nya tuh tidak ada teman-teman. Berbeda dengan yang sebelumnya kalau tulangan insidentil arah Y-nya tuh masih ada teman-teman. Jadi karena setiap kasus tuh berbeda ya. Sebentar. Oh, seperti ini nih. Ini juga momen dari tulangan arah arah ininya tidak ada. Tapi kalau semisal kalau yang lengkap tuh yang tadi teman-teman yang kasus A1 tuh ini menggunakan tiga-tiganya semuanya tuh lengkap, sorry. Nih, semuanya tuh lengkap. Nah, karena kan pada desain tulangannya tuh kebutuhannya berbeda-beda gitu, jadi kasusnya berbeda-beda. Maka pada A2 ini tuh masih menggunakan diameter 10 dengan jarak itu 150 ya. Karena ini balik lagi ya ke kebutuhan kitanya gitu. Dan juga ada cek kontrolnya dan aman dari tulangan yang dipakai itu. Oke, jadi untuk ini kita ini kan arah X nih yang ke sini ya. Dan juga ini arah Y-nya nih ke 8. Oke. Dan mungkin begitu saja ya kurang lebih eh, sesi atau mungkin sama-sama belajar lah kita mengenai metode amplop Excel dari metode amplop dalam struktur beton berulang. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar, masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.